Selamat siang semuanya. Nah, kita akan melanjutkan membahas soal-soal dalam bahasa Inggris. Nah, kali ini kita membahas mengenai mood. Mood itu adalah MOOD, mood. Apa sih mood? Nah, di dalam grammar mood itu adalah perubahan kata kerja sesuai dengan kalimatnya. Ada nanti contohnya kata tanya. Kalau kata tanya biasanya ada auxiliary verb do, doesn't, did ketika disesuaikan dengan tensesnya, dan kata kerjanya nanti kalau di dalam pernyataan she, it pakai s atau s. Nah, perubahan-perubahan kata kerja tersebutlah yang dinyatakan dengan atau disebut dengan mood, ya. Oke. Dan kalau kita mempelajari if clause yang ada I wish, I were, ada if. Nah, kalimat pengandaian. Nah, biasanya kan kata kerjanya itu naik satu tingkat sesuai dengan tipenya. Kalau if kan ada tipe 1, 2, dan 3. Nah, itu secara singkat kalau kita mempelajari namanya mood, ya. Jadi bentuk kata kerjanya berubah sesuai dengan kalimatnya. Nah, kita akan membahas soalnya. Soal pertama dulu ada 10 soal. Saya share screen dulu. Nah, ya, mudah-mudahan sudah terlihat. Nah, ini namanya mood. Mana tadi? Oke, ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Nah, apa sih yang disebut dengan mood tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita langsung ke pembahasan soalnya. Biasanya lebih banyak ini ke if clause ya, ke kalimat if, wish, were. Ada nanti yang bentuk will, ada yang would have, tergantung tipenya. Nanti pelajari lagi mengenai if clause ya, atau conditional if. Ya, kita lanjut nomor 1 ya. Sorry, belum ya. Oke, redo. Oke, nomor 1 ya. He suggested that the newcomer his medical. Oke. Sebentar. Ini sudah saya rekam belum ya? Mudah-mudahan sudah terekam ya. Oke. Ya, saya cek dulu. Ini sudah terekam belum? Takutnya nanti kita ngulang lagi. Oke, sudah ya. Oke. He suggested that the newcomer his medical report soon. Ada jawabannya, ada di sini 4, submitted, has submitted, submit, would submit. Nah, yang belum mempelajari if clause atau mood atau subjunctive itu nanti memang belum paham. Mudah-mudahan yang melihat soal ini adalah yang sudah mempelajari grammar, advanced grammar biasanya, tingkat kesulitannya agak tinggi ya. Oke. Tapi clue-nya adalah ketika kamu menemukan kata suggest, ada nanti suggest, recommend, ya, recommend, suggest, itu adalah kata kerja yang artinya memerintah si subjek. Nah, ini adalah subjeknya. Suggest that, recommend that. Nah, ini di sini nanti kita menggunakan kata kerja bentuk pertama, lihat. Submit. Itulah bentuk pertama kata kerjanya. Ingat tadi mood artinya adalah perubahan kata kerja atau bentuk kata kerja yang sesuai dengan kalimatnya. Dan ini adalah subjunctive. Artinya adalah ke dalam ini bentuk kata perintah, kata kerja perintah yang nanti kata kerja yang di depannya harus bentuk pertama. Contohnya tadi yang sering muncul adalah suggest, recommend, command, request, ya, artinya agak sedikit memaksa, memerintah artinya. Jadi di sini harus kata kerja bentuk pertama. Mau siapapun subjeknya di sini. Kalau dia bukan kata kerja, pilihannya adalah be. Karena to be kan banyak, is, am, are, was, were, tapi yang dipakai adalah be, ya. Jadi ingat kata-kata tadi, recommend, suggest, request, command, ya. Itu kata-kata kerja yang biasanya artinya memerintah. Jadi di depan ini nanti setelah orang atau subjek di sini, ini pasti di sini harus bentuk pertama. Harus tidak ada ing, tidak ada ed, tidak ada s, es, harus bentuk pertama, ya. Bare infinitive. Kata kerja yang telanjang, artinya belum ditambahkan apa-apa, ya. Oke, lihat, benar nggak sih? Iya, benar ya. Oke, nomor 2. What did the girl look like?
Bagaimana tampang perempuan itu? She wore a wedding dress. Titik-titik she wore a bride. Ya. Dia memakai pakaian pengantin. Titik-titik dia adalah, lihat di sini, were di sini adalah, kenapa Pak bukan was, kenapa di sini were? Ini yang saya bilang tadi, ini adalah kalimat pengandaian. Kalau kita artikan, dan ini nggak mungkin terjadi karena dia bukan pengantin perempuan. Lihat, dia memakai pakaian pengantin seolah-olah dia adalah pengantin perempuan. Lihat ini, ya. She wore and were di sini biasanya kan she itu pakai was kan untuk simple past-nya. Tapi kenapa pakai were? Karena nanti semua subjek itu pakai were untuk kalimat pengandaian. Jadi di sini biasanya kita kata sambungnya adalah as if, artinya seolah-olah, ya. Dia memakai pakaian pengantin, gaun pengantin seolah-olah dia adalah pengantin. As if, benar nggak sih? Iya, karena untuk menyatakan seolah-olah itu as if atau as though, nanti dua itu sama ya. Oke. As a matter of fact, I don't like the lady, ya. Kenyataannya, ya, jujur saya tidak menyukai perempuan itu. Tapi jika perempuan itu, kalau berarti pengandaian ya. Kalau perempuan itu nyatanya adalah sebuah gangguan, saya akan membawanya pulang ke rumah. Lihat, ya, berarti if the lady, karena di sini ada I will, ingat ketika ada I will, berarti di sini adalah simple present. Berarti conditional if-nya adalah bentuk pertama. If the lady titik actually bother, dari sini kita lihatnya I will. Nah, kalau kita I will berarti bentuk pertama, masih ada kemungkinan terjadi karena ini adalah masih rencana. Kalau si perempuan itu, nah berarti is. If the lady is actually a bother, I will take her home. Benar nggak sih? Ya, karena itu adalah bentuk pertama, masih mungkin terjadi. Oke, I didn't catch the train. Ya, ini adalah if clause juga ya, karena di sini ada if. Lihat di sini. Saya tidak mendapatkan keretanya, ya. Tidak mendapatkan artinya adalah tidak menemui keretanya, artinya tertinggal. Ya. Kamu terus teman kita yang kita ajak ngobrol ngomong, you titik-titik that train if you had hurried. Clue-nya adalah di sini sudah ada had hurried. Kalau kamu sudah bersiap-siap, bergegas, ya. Tapi kita harus melihat di sini. Ini ketika kamu melihat ada had hurried di sini, atau yang nanti di sini yang dilengkapi, biasanya ada ini dilengkapi, ini tidak. Atau bisa aja ini dilengkapi setelah if-nya tidak dilengkapi. Pokoknya yang harus kita pahami adalah ketika nanti di sini had, berarti di sini adalah had ditambah bentuk ketiga kata kerjanya, atau had been kalau bukan kata kerja. Di sini nanti bentuknya adalah past future perfect. Ya, ada would have, atau could have. Nah, lihat di sini. Karena di sini tidak ada yang pakai have, adanya satu, berarti ini jawabannya. Ya, kamu akan dapat menggapai atau mencapai. Diartikan kamu akan dapat menemui keretanya. Kamu tidak akan tertinggal maksudnya. You could have coach. Ingat ada had, berarti ada could atau would, tapi ada have-nya nanti. Could have, would have, should have. Nah, kita harus ada lihat di sini have. Kalau kata kerja memang ini bentuk ketiga. Kalau tidak ada kata kerja nanti ini pasti been. Yang ini harus kita pahami, could have-nya. Bentuknya kalau kata kerja pasti bentuk ketiga, catch, caught. Ini adalah bentuk ketiga. Kalau bukan kata kerja nanti ada been di sini. Ya, itu caranya. Oke, kita ke nomor 5. Kita 2 menit lagi ya. The theater demands that everyone, lihat ada kata demands. Ingat tadi recommend, request, command, demands. Di sini harus bentuk pertama. Kalau dia kata kerja, kalau bukan kata kerja berarti lihat di sini nggak ada kata kerja. Berarti di sini be. Ingat, ya benar nggak sih? Iya. Oke. If the car titik-titik no good, I would have. Ingat di sini would have. Ya, di sini
If-nya yang dikosongin, tapi ini yang dilengkapi. Saya akan telah, ini I would have to. Ini have to ini bedakan dengan have ditambah dengan bentuk ketiga. Berarti ini adalah if clause tipe kedua. Berarti to be-nya adalah were, pengandaian. Kalau mobilnya tidak bagus, saya akan sudah membeli mobil yang lain. Iya, benar. Ya, semua subjek nanti pakai were ya. Kalau untuk kalimat pengandaian. Did you work yesterday? Apakah kamu bekerja kemarin? Terus, I wish yesterday. Si teman kita ngomong saya berharap kemarin itu. Nah, karena ini adalah pengandaian, berarti dia pakai karena ini kejadiannya masa lampau yesterday berarti bentuk ketiga, berarti had been, ya. Had been. Oke. Kita lanjut. You didn't. Ini dari sini kita memahami bahwasanya kejadiannya sudah lampau, berarti ini bentuk ketiga nanti ada had-nya ya. Atau could have, would have. Nah, di sini yang dilengkapi I do, I wish. Kalau ada pakai wish di sini sama dengan if, berarti di sini nanti pakai had. I wish I had been there. Ingat, ini adalah clue-nya didn't. Tapi diandaikan I do wish. Ya. Diandaikan tidak terjadi, makanya dia di sini bentuk ketiga, had been. Oke, kita 48 detik lagi. I would have gone swimming if, saya akan telah pergi berenang kalau, nah di sini would have gone, ya berarti di sini had. Ya, if I had. Benar. Oke, masih ada waktu ya, 34 detik. What would you have done? Lihat di sini. Would you have done? Berarti di sini nanti had. Yang pakai had, hadn't had, ya. Itu aja. Iya, benar. Oke guys, sudah ya. Jadi pakailah bentuk pertama, nanti clue-nya adalah simple present dengan will. Kalau bentuk kedua ada would dengan simple past. Kalau bentuk ketiga nanti past perfect dengan would have atau could have atau should have, ya. Oke, demikian penjelasan dari saya. Mudah-mudahan sudah memahami cara menjawab English mood, especially if clause. Thank you so much. Bye. Iya. Saya